Salam Menit Katekesi. Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama kami di Menit Katekesi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari bahan Sinode Universal tingkat Keuskupan Suffragan Tanjung Karang. Pada bagian keempat ini kita akan membahas siapa dan apa yang memperlancar proses sinode ini. Pertama, partisipan, yaitu sebanyak mungkin umat. Bapak Suci meminta keterlibatan dan konsultasi sebanyak mungkin umat Katolik, terutama mereka yang tersingkir, kurang mendapat tempat untuk bersuara, kaum perempuan, orang muda, orang miskin, dan kaum marginal lainnya. Umat diminta berani jujur berbicara, memberikan sumbangan kepada gereja berdasarkan pengalaman pribadinya di bawah bimbingan Roh Kudus lewat proses menimbang-nimbang atau discernment dan refleksi. Siapakah partisipan di keuskupan kita? Beberapa contoh: kaum perempuan, OMK, remaja dan anak-anak, orang tua, orang sakit, umat yang sederhana secara ekonomi atau sosial atau pendidikan, umat yang jarang nongol di gereja atau lingkungan, kaum hidup bakti, suster, bruder, dan lain-lainnya. 2. Fasilitator. Jika diperlukan, sebanyak mungkin fasilitator dapat dipilih. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah memahami seluruh proses yang diharapkan dalam sinode, sehingga para partisipan, yaitu sebanyak mungkin umat, bisa mengungkapkan pengalaman iman dan refleksinya secara bebas. 3. Notulis. Notulis adalah orang yang memang diminta untuk mencatat sharing, pengalaman dan refleksi dari umat yang terlibat partisipan. Yang dicatat tentu saja adalah inti dari sharing dan refleksi umat. Notulis dan fasilitator kemudian meneruskan catatan mereka ke tim sinode keuskupan atau ke tim paroki terlebih dahulu. 4. Percakapan rohani. Percakapan rohani dapat dihasilkan melalui pertanyaan-pertanyaan panduan yang sifatnya pilihan dan usulan, yang dipersiapkan oleh tim sinode keuskupan maupun tim sinode paroki. Di bagian nomor 2 dan 3 dari buklet yang sudah dibagikan, ada pertanyaan-pertanyaan panduan yang bisa dipilih atau dikembangkan atau bahkan dikurangi. Sebaiknya pertanyaan yang diajukan agar partisipan berani men-sharingkan pengalaman iman dan refleksinya tidaklah banyak. Sejumlah pancingan agar mereka berani berbicara harus juga dilakukan. 5. Metode atau cara pendekatan. Yang dimaksud dengan metode atau cara pendekatan adalah bagaimana cara atau model pendekatan kepada partisipan. A. Metode pertemuan atau doa lingkungan. Metode ini mensyaratkan adanya persiapan berupa sebuah ibadat singkat untuk mendengarkan sabda Allah dan memohon inspirasi dari Roh Kudus. Bentuknya bisa dibuat sesederhana mungkin, misalnya doa pembukaan, bacaan singkat kitab suci, ajakan hening mempersiapkan diri dengan diajukan 1 atau 2 pertanyaan untuk sharing, dan mohon bimbingan Roh Kudus, sharing dalam waktu yang dibatasi. Penutup. B. Metode ziarah bersama. Sharing dan refleksi partisipan didapat dari misalnya obrolan non-formal. C. Metode pendekatan personal. Metode ini kemungkinan akan lebih efektif untuk sasaran partisipan seperti orang sakit, lansia, umat yang jarang muncul di gereja, dan lainnya. D. Metode lain yang ditentukan sendiri sesuai situasi dan kondisi setempat dan sesuai sasaran partisipannya. Demikianlah pembahasan kita tentang poin keempat dari bahan Sinode Universal tingkat Keuskupan Suffragan Tanjung Karang. Nantikan kelanjutannya. Shalom.